memimpin rapat terbatas dengan dihadiri oleh Bapak Wakil Presiden dan sejumlah Menko serta para menteri, dan juga pada sesi kedua tadi dihadiri oleh beberapa gubernur. Yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwa pemerintah akan memperhitungkan dengan teliti, dengan sepenuh hati-hatian tentang penetapan status. Sehingga kesimpulan yang tadi telah diambil oleh Bapak Presiden, yaitu formatnya adalah pembatasan sosial skala besar yang mengacu kepada 3 dasar, yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang bencana, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang keadaan bahaya. Dalam hal ini adalah darurat sipil. Kemudian dapat dipastikan bahwa pemerintah dalam hal ini negara tidak mengikuti apa yang telah dilakukan oleh sejumlah negara yang ternyata juga tidak efektif dalam mengambil kebijakan dan justru menimbulkan dampak yang baru. Dalam konsep penanganan bencana, maka penyelesaian bencana tidak dibenarkan menimbulkan masalah baru atau bencana baru. Oleh karenanya, keseimbangan ini akan senantiasa menjadi perhitungan, dan tentunya juga dengan melibatkan sejumlah pakar di bidang hukum. Selanjutnya nanti akan diterbitkan Perpu dalam waktu dekat ini. Kemudian yang kedua, bahwa Presiden telah memberikan instruksi lebih tajam tentang segera melakukan realokasi dan refocusing APBD dan juga APBN untuk prioritas kepada masyarakat yang terdampak dari bencana COVID-19 ini. Kemudian yang ketiga, menyangkut keterbatasan fasilitas yang ada, terutama untuk alat mengetes kesehatan yang untuk mendeteksi orang-orang yang positif atau negatif, maka Bapak Presiden telah memberikan arahan dibenarkan oleh swasta untuk menyelenggarakan tes PCR di bawah koordinasi Kementerian BUMN, sehingga nanti Bapak Menteri BUMN akan mengatur lebih lanjut swasta mana saja yang diberikan kesempatan untuk terlibat dan berpartisipasi dalam tes PCR ini. Mengingat keterbatasan dari laboratorium dan lembaga penelitian yang ada di daerah, maka solusi yang bisa dipercepat adalah melibatkan swasta secara maksimal, tentunya dengan SOP dan standar kesehatan yang telah ditentukan oleh Kementerian Kesehatan. Kemudian selanjutnya menyangkut masalah mudik atau tidak mudik, tadi sudah dibahas secara detail melibatkan para gubernur. Jadi mohon bersabar dulu, untuk keputusan ini akan dikeluarkan besok sore. Siapa yang boleh mudik, siapa yang kira-kira dianjurkan tidak mudik, dengan beberapa ketentuan yang nantinya akan dikeluarkan oleh pemerintah. Kemudian yang berikutnya lagi, pemerintah memastikan ketersediaan kebutuhan bahan pokok di seluruh daerah, termasuk juga fasilitas-fasilitas kesehatan yang dapat mendukung terpenuhinya kebutuhan masyarakat, antara lain masker, hand sanitizer, dan juga disinfektan. Menyangkut APD, APD ini menjadi masalah global, bukan hanya Indonesia. Tetapi Bapak Menteri Perindustrian telah melapor kepada Bapak Presiden, terdapat 28 industri tekstil yang telah di kemudian hari mampu memproduksi APD, walaupun sebagian besar bahan bakunya berasal dari impor. Kemudian untuk pemerintah akan memprioritaskan kebutuhan domestik.
Gugus tugas telah menyalurkan sekitar 165.000 unit APD ke seluruh Indonesia, terutama di kota Jakarta. Kemudian juga hari ini mudah-mudahan kalau tidak ada hambatan akan tiba 100.000 unit lagi APD dari industri tekstil yang sama. Jadi saya katakan berulang kali bahwa APD ini adalah APD produksi dalam negeri yang memang harusnya diekspor karena bahan bakunya berasal dari luar negeri. Tetapi berdasarkan hasil koordinasi dengan para menteri, terutama Menteri Luar Negeri dan juga 3 menteri lainnya, ada kesepakatan bahwa kita juga mendapatkan hak dan prioritas untuk memenuhi kebutuhan domestik. Kemudian yang berikutnya lagi, bahwa sejumlah warga masyarakat telah kembali ke kampung halamannya. Bapak Presiden mendapatkan masukan dan usulan dari 3 menteri. Beliau menyetujui bahwa setiap kelurahan sebaiknya membuat dapur-dapur umum, terutama nantinya untuk menampung warga masyarakat kita yang kembali ke kampung halamannya. Dibutuhkan kesadaran kolektif untuk meningkatkan rasa gotong royong. Dari awal, gugus tugas telah membangun sebuah kolaborasi pentahelix berbasis komunitas. Oleh karenanya diharapkan semua unsur-unsur, baik pusat dan daerah, bersatu padu untuk bisa menyelenggarakan berbagai upaya, mulai dari upaya pencegahan, yang mana masyarakat yang masih sehat harus tetap kita jaga selalu sehat, yang kurang sehat harus menjadi sehat, dan yang sakit diobati bisa sembuh. Nah, ini diperlukan sebuah kesadaran kepada masyarakat, kepada keluarga-keluarga untuk ikut memperhatikan anggota keluarganya. Pemerintah telah memutuskan social distancing dan physical distancing harus bisa diterjemahkan dengan bahasa daerah, melibatkan tokoh-tokoh yang ada di tingkat desa sampai ke RT RW dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat. Tentunya tentang apa itu ancaman virus ini, mulai dari bagaimana cara virus ini menular dan apa langkah-langkah yang kita lakukan agar masyarakat tidak dengan mudah terpapar. Yang pertama tentunya harus disadari bahwa 90% seseorang terpapar virus ini melalui tangan yang menyentuh bagian tertentu pada beberapa tempat, baik di tempat-tempat umum, fasilitas publik dan sebagainya. Kemudian tangan tersebut menyentuh mata, hidung dan mulut. Yang inilah yang menjadi faktor penyebab terbesar seseorang terpapar atau bahkan terinfeksi. Oleh karenanya himbauan untuk selalu cuci tangan, bukan hanya sekedar cuci tangan, tetapi juga tangan kita harus betul-betul bisa dikontrol. Kebiasaan kita untuk selalu menyentuh mata, selalu menyentuh hidung, dan juga selalu menyentuh mulut harus bisa kita hentikan sebelum kita mencuci tangan sampai bersih dengan sabun menggunakan air yang mengalir. Demikian juga dampak dari seseorang yang sudah positif terpapar virus melalui batuk dan juga bersin yang berbahaya kepada lingkungan sekitarnya. Oleh karenanya menjaga jarak adalah hal yang sangat prinsipal dalam melakukan physical distancing ini. Dan ini hendaknya dilakukan bukan hanya di ruang publik, tetapi juga di seluruh rumah, di setiap keluarga. Di antara anggota keluarganya mungkin ada yang baru pulang dari luar, bisa jadi mungkin bagian tertentu dari badannya telah menyentuh droplet atau mungkin barang-barang yang dapat sudah terpapar oleh virus ini. Sehingga mengingatkan satu sama lain adalah hal yang paling penting saat ini. Jangan biarkan ada saudara kita yang lalai dan abai. Kemudian yang berikutnya lagi adalah bagaimana kita bisa melindungi saudara-saudara kita
yang termasuk kelompok paling rentan. Yang pertama adalah mereka yang berusia lanjut. Hal ini harus menjadi prioritas karena sebagian besar yang terpapar bahkan mengakibatkan meninggal dunia adalah keluarga kita yang berusia lanjut. Oleh karenanya, kalau kita sayang dengan beliau-beliau ini, jangan disentuh dulu. Lakukan upaya pemisahan, baik di dalam rumah maupun mungkin memisahkan pada rumah-rumah yang memang sudah disiapkan untuk isolasi agar kelompok yang rentan ini, terutama yang usia lanjut, bisa kita selamatkan. Demikian juga saudara-saudara kita yang memiliki penyakit penyerta seperti halnya asma, hepatitis, darah tinggi, ginjal, jantung. Nah, mereka-mereka yang secara sadar atau mungkin tidak begitu mengetahui apa yang menjadi penyakit dirinya, hendaknya bisa memastikan, mengetahui bahwa yang bersangkutan adalah bagian dari kelompok yang rentan tersebut, sehingga bisa mendapatkan perlindungan atau mungkin bisa dipisahkan dari keluarga yang lain. Termasuk juga saudara-saudara kita yang secara imunitas mungkin gizinya kurang, sehingga ini juga menjadi faktor yang cukup berpengaruh. Oleh karenanya sekali lagi, diharapkan seluruh masyarakat harus bersatu padu, harus kompak, harus bisa bergotong royong, saling memberikan dukungannya kepada satu sama lainnya, sehingga segala hal yang dapat mengurangi upaya terjadinya masyarakat kita yang terpapar bisa kita optimalkan. Selanjutnya, rekan-rekan wartawan sekalian, menyangkut rencana kepulangan sejumlah WNI kita. Tadi Bapak Presiden telah menugaskan beberapa Menko dan juga para gubernur yang terkait untuk mempersiapkan diri secara maksimal. Nah, di sini kita lihat bahwa ketersediaan fasilitas kesehatan yang ada di daerah juga sangat terbatas. Saya selaku Kepala Gugus Tugas berharap kepada masyarakat, terutama di tingkat kelurahan dan desa, hendaknya bisa menyiapkan beberapa rumah warga yang secara sukarela berkenan menyumbangkan atau mungkin meminjamkan rumahnya tersebut untuk menjadi tempat isolasi mandiri atau karantina rumah bagi sejumlah kita yang kembali dari luar daerah maupun dari luar negeri nantinya. Kemudian juga ide-ide untuk membangun dapur-dapur umum tadi tentunya juga bisa memberikan bantuan kepada masyarakat yang secara ekonomi kembali ke kampung halaman yang mungkin juga telah kehilangan lapangan kerja. Kemudian Bapak Presiden tadi telah mendapatkan laporan juga dari sejumlah gubernur dan juga sudah direkomendasi oleh Bapak Menteri Kesehatan tentang pentingnya screening door to door yang dilakukan oleh petugas puskesmas. Oleh karenanya sekali lagi diperlukan kerjasama yang baik oleh segenap komponen masyarakat. Kemudian saya juga melapor kepada Bapak Presiden tentang terbitnya surat edaran dari Menteri Dalam Negeri, yang mana Menteri Dalam Negeri meminta kepada para gubernur, termasuk bupati dan wali kota, untuk menjadi kepala atau ketua gugus tugas di daerah, di mana komponen-komponen yang masuk dalam struktur organisasi gugus tugas adalah semua instrumen pusat yang ada di daerah, termasuk juga tokoh-tokoh yang ada di daerah. Para ulama, budayawan, tokoh pemuda hendaknya dilibatkan agar setiap kebijakan yang dikeluarkan tidak keluar dari kebijakan politik negara, tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat, dan juga tidak mengganggu daerah lain. Sehingga dengan demikian, upaya-upaya untuk pencegahan bisa betul-betul dimaksimalkan. Bapak Presiden mengatakan, silakan melakukan kebijakan di tingkat lokal, di tingkat kabupaten kota, sampai dengan tingkat kecamatan. Nah, lebih dari kecamatan tentunya harus dikonsultasikan kepada
pemerintah pusat, sehingga tidak ada pejabat di daerah yang dibenarkan mengambil langkah sendiri tanpa berkonsultasi kepada pihak-pihak yang berkompeten. Kemudian yang terakhir sebagai himbauan bahwa virus ini belum diketahui kapan akan berakhir, walaupun sejumlah pakar dan juga dari pimpinan lembaga sudah melaporkan kepada Bapak Presiden tentang prediksi. Namun tentunya kita harus memiliki ketahanan, daya tahan di bidang kesehatan, daya tahan di bidang ekonomi, dan yang paling pentinglah daya tahan di bidang moralitas dan moral bangsa. Oleh karenanya persatuan dan kesatuan menjadi modal utama kita, karena dengan kita bersatu, maka segala kesulitan bisa kita atasi. Dan juga dalam kesempatan ini, kembali saya mengajak kepada seluruh tokoh-tokoh, baik tokoh di pusat maupun di daerah, termasuk juga para pimpinan partai politik, untuk bisa mendukung kebijakan politik negara. Saya mengibaratkan sekarang ini, kita sekarang berada pada satu rangkaian kereta api. Lokomotif terdepannya adalah kepala negara kita, yaitu Pak Jokowi. Kemudian kita berada di gerbong-gerbong yang berbeda. Manakala di antara gerbong itu ada yang terjatuh, maka bisa jadi gerbong yang lain pun akan terguling. Demikian juga kepada kawan-kawan media. Mohon kiranya bisa mendapatkan berita yang positif, berita yang objektif, serta juga berita yang dibenari, yang diyakini kebenarannya. Janganlah mengambil berita yang belum diyakini. Kenapa demikian? Karena salah satu penyebab dari seseorang mudah terpapar adalah imunitas tubuh yang rendah. Imunitas tubuh yang rendah ini diakibatkan karena panik, karena stres. Oleh karenanya peran media di sini sangat penting, sangat menentukan. Berita positif harus senantiasa menjadi upaya kita bersama. Tanpa bantuan kawan-kawan media, rasanya kita juga akan merasakan kesulitan. Oleh karenanya sekali lagi menghimbau, mari kita bekerja sama, mari kita bersatu. Kita gunakan kolaborasi pentahelix berbasis komunitas, termasuk kawan-kawan media yang juga menjadi pahlawan-pahlawan kemanusiaan ketika media bisa menyampaikan pesan-pesan positif sehingga warga negara kita bisa terhindar dari terpaparnya virus ini. Demikian, terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi pemirsa apa yang disampaikan oleh Ketua Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Doni Monardo tentang update atau informasi terkini mengenai penanganan COVID-19. Dan pemirsa, kami akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya sesaat lagi. Tetaplah di Kabar Khusus.